yang mengangkat tema kesadaran, perilaku, interaksi, dan budaya informasi di era kecerdasan buatan. Tema yang diangkat serta harapan agar konferensi ini dapat menghasilkan gagasan, rekomendasi, dan kolaborasi yang mampu memperkuat ekosistem perpustakaan digital Indonesia. Budaya literasi ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita menumbuhkan penguatan literasi masyarakat Indonesia dengan penyelenggaraan layanan yang berkualitas dan bermutu dan merata, gitu ya, pengembangan budaya bangsa dan seterusnya. Ada forum perpustakaan digital Indonesia yang kita bentuk tidak hanya dari perpustakaan nasional ya, pada waktu itu dengan sejumlah perpustakaan perguruan tinggi termasuk juga perpustakaan umum di Indonesia. Kita akan mengembangkan jaringan pada waktu itu di 2008. Ini adalah Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia. Nah, kita selenggarakan setiap tahunnya dengan tuan rumah yang berbeda-beda, gitu ya, dari semenjak KPDI pertama sampai KPDI 17 itu. Ini juga membentuk bidang-bidang kerja yang menjadi juga program dan kegiatannya. Yang pertama terkait dengan perlindungan hak cipta, keamanan data dan etika, yang kedua terkait dengan metadata dan interoperabilitas, yang ketiga adalah manajemen objek digital, preservasi digital dan juga kurasi digital, kemudian kerjasama internasional di dalam pengembangan perpustakaan digital dan antarmuka atau interface layanan online. Kemudian juga teman-teman dari UGM, Pak Profida Fajar, dan juga tentu Dinas Perpustakaan Provinsi, gitu ya, sebagai tuan rumahnya, termasuk penyelenggaraannya. Akan diselenggarakan pada tanggal 4 sampai 6 Agustus, lokasinya di Hotel Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Bantul. Nah, tadi temanya adalah kesadaran, perilaku, interaksi, dan budaya informasi di era kecerdasan buatan. Dan topik-topik ini akan dibahas ke dalam diskusi paralel, gitu ya, melalui mekanismenya Volvo Papers, gitu. Dan ada empat topik. Yang pertama adalah pergeseran peran media pada perpustakaan digital. Yang kedua adalah perubahan perilaku informasi masyarakat. Yang ketiga adalah tantangan akses perpustakaan digital dan pergeseran budaya informasi masyarakat. Dan yang topik keempat adalah aplikasi dan interaksi informasi serta pengaruhnya pada masyarakat. Jadi empat topik inilah yang akan menjadi topik pada diskusi paralel, dan akan ada 16 pemakalah yang nanti akan bicara pada diskusi paralel pada KPDI 2017. Nah, dengan topik ini kita juga makin mengokohkan peran strategisnya perpustakaan, khususnya terkait dengan kepentingan untuk pembelajaran, pusat penguatan literasi digital masyarakat, dan juga simpul budaya informasi yang kritis, etis, dan bertanggung jawab, terutama di tengah maraknya penggunaan dukungan piranti seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teman-teman para jurnalis, bahwa pada acara ini akan ada beberapa bagian penting. Ada sesi kebijakan, kemudian dari sesi paralel, kemudian ada juga workshop, ada juga klinik. Ya, kliniknya adalah klinik terkait dengan perangkat lunak perpustakaan. Workshop ini juga banyak sekali praktek-praktek baik yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai macam kalangan, termasuk juga kalangan perpustakaan, terkait dengan penggunaan aplikasi. Misalnya ada aplikasi perpustakaan InDisLite, ada Slim, ada OJS, ada DSpace, dan seterusnya. Jadi ini bisa juga menjadi ajang pembelajaran bagi siapapun, bagi masyarakat, terutama juga bagi para pustakawan, para pegiat literasi dalam pengembangan perpustakaan digital di sampai saat ini sudah ada 33 perpustakaan yang mendaftarkan website perpustakaannya untuk masuk di dalam lomba website terbaik pada KPDI 17. Nah, kemudian juga ada praktek-praktek negatif juga di dalam pemanfaatan AI itu. Jadi penggunaan AI kemudian disalahgunakan dalam praktek mal, dis, dan misinformasi. Nah, ini menjadikan kita mulai pada konferensi ini kita memikirkan bagaimana agar kesadaran yang terjadi pada masyarakat itu menggunakannya secara positif. Izin menyampaikan terkait dengan teknis atau rangkaian kegiatan ya KPDI 17 yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di Jogja
tepatnya di University Hotel UMY yang saat ini sudah ganti nama, rebranding menjadi Prem UMY Hotel Convention and Dormitory. Ada sesi yang khusus ya dari tahun-tahun sebelumnya, sesi baru yaitu klinik software yang seperti dijelaskan oleh Pak Joko tadi. Jadi pada sesi ini para peserta bisa konsultasi secara langsung dengan pakar-pakar aplikasi perpustakaan. Jadi di perpustakaan itu kan ada aplikasi yang banyak yang bisa digunakan. Ya, contoh misalnya aplikasi otomasi perpustakaan, ada Sleep English Slide, ya, ada aplikasi repository, Print Displace dan lain sebagainya. Di situ kami tunjuk berbagai pakar yang ahli di bidang tersebut sehingga para pustakawan ya bisa berkonsultasi langsung dan bisa memecahkan permasalahannya. Jadi misalkan ada error-error tuh di aplikasinya, bisa langsung papernya di jurnal-jurnal Sinta dan jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Tidak berhenti di sini saja. Pasca konferensi perpustakaan digital ini nanti kita juga dari Panlog akan memberikan bimbingan khusus. Jadi bagi paper yang memang kemarin tidak lolos di 16 besar ya akan kami sediakan bimbingan khusus agar bagaimana paper ini bisa masuk di mitra-mitra jurnal yang sudah kami kerjasamakan tadi. Perkenalkan, saya Stanislaus Jumar dari Radio Sonora Kompas Media Group. Kecerdasan buatan atau AI saat ini memang sudah menjadi fenomena baru, bahkan kami di industri media juga mengalami hal itu. AI kini mampu menghasilkan sebuah buku, jurnal hingga skripsi dalam hitungan menit. Apakah UMY juga melihat bahwa fenomena ini sebagai ancaman serius terhadap integritas akademik dan juga budaya literasi? Saya Lintang dari Kantor Berita Antara. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Dumar soal bagaimana relevansi perpustakaan di era AI. Saya ingin bertanya soal peningkatan kapasitas pustakawan juga Pak di era AI gitu, seperti apa? Karena kan sekarang pustakawan tidak hanya dituntut untuk misalnya memasukkan daftar buku ke dalam sistem begitu, tapi juga sikap Perpusna sendiri terkait optimasi teknologi AI khususnya untuk mengkurasi baik pemberitaan atau jurnal-jurnal ke depan seperti apa. Terus yang saya mau tanya, ini kan kebetulan masuk di semester kedua baru ya Pak. Mau tahu untuk tren minat baca dan literasi sendiri untuk semester pertama itu seperti apa sih? Ya, kami tidak merasa khawatir apakah perpustakaan ke depan akan kehilangan relevansinya. Ya. Justru dalam pandangan kami dengan AI ini bisa menjadi salah satu dukungan untuk penguatan layanan perpustakaan. Misalnya kalau dulu pencarian secara tradisional di dalam koleksi perpustakaan kita menggunakan namanya OPEC ya. OPEC itu Online Public Access Catalog gitu ya. Nah biasanya kalau OPEC menggunakan pencarian berdasarkan pada ruas. Ruas itu kalau dalam pendekatan perpustakaan apakah dari sisi nama pengarang misalnya, apakah pada kata kunci nanti yang disematkan pada subjek dari sebuah karya gitu ya, atau mungkin apakah pada penerbit dan seterusnya. Justru kita menggunakan AI misalnya pada pencarian yang semula boleh dibilang tradisional gitu ya, menggunakan OPEC ini makin kuat dari seluruh aspek yang ada di sebuah bahan perpustakaan itu akan makin mudah, makin lengkap, makin komprehensif dengan penggunaan AI. Tahun sebelumnya itu yang kita tindak lanjuti dan rekomendasi yang nanti akan disusun pada KPD 17 pun juga akan ditindaklanjuti. Nah, kita belum tahu apakah seperti apa rekomendasinya, tetapi tentu hal-hal yang memang memiliki kepentingan yang sifatnya nasional misalnya, ya itu akan kita jadikan program kegiatan perpustakaan nasional ke depan. Nah, dengan adanya kita membawa isu penting terkait dengan penggunaan AI yang sudah semakin marak ini, pandangan kami dari Perpustakaan Nasional dengan diangkatnya itu sebagai tema, ini kita pandang sebagai kepentingan bersama. Bagaimana kita merespon fenomena terbaru di dalam maraknya penggunaan AI akan menambah memperkuat kontribusi kita, peran perpustakaan baik nasional maupun Indonesia tadi sebagai ruang pembelajaran yang terus kreatif,
ruang pembelajaran yang dalam kapasitas peningkatan literasi digital. Kalau tadi saya menggambarkan di awal tadi kan penetrasi internetnya sudah 80% lebih gitu ya. Penggunaan smartphone sudah lebih dari 3 kali lipat penduduk Indonesia gitu ya. Tetapi kalau kita melihat dari Digital Civility Index yang kemarin dilakukan risetnya oleh Microsoft, mengatakan bahwa Indonesia itu keberadaban digitalnya itu paling rendah se-Asia Pasifik, kan begitu ya. Nah, indikator yang digunakan oleh Microsoft adalah penipuan digital, scamming gitu ya, hate speech atau ujaran kebencian, termasuk juga bullying gitu ya. Untuk itu kami sebagai Parlok mengundang dan mengajak seluruh insan perpustakaan ya untuk hadir, bergabung, berdiskusi di acara KPDI 17 ya, dan menjadi bagian dari perubahan tersebut. Salam integrasi 321 321.